Shalom para sahabat, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan kembali membuatkan video yang bukan hanya diperuntukkan kepada para sahabat yang ada di MTRC Advance, tetapi juga para sahabat yang ada di intermediate dan juga beginner, dan para viewers di dalam TRC channel di YouTube. Nah, topik yang saya akan angkat pada kesempatan ini adalah tentang nasib akhir para perokok. Jadi, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang nasib akhir para perokok. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan pada video sebelumnya, ketika saya membahas tentang dosa dusta atau dosa bohong. Nah, kali ini juga saya mau katakan bahwa topik ini sesungguhnya bukanlah topik yang baru. Sudah banyak hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa sebelum video ini dibuat gitu ya. Jadi sudah banyak para hamba Tuhan yang menyampaikan tentang dosa rokok ini sebetulnya. Dan saya mau katakan kembali bahwa video ini bukanlah video yang pertama yang membahas tentang dosa rokok, dan saya bukanlah orang yang pertama yang menyampaikan tentang peringatan ini gitu ya. Nah, tetapi saya kembali terbeban untuk mengangkat ini di dalam video dengan tujuan supaya mengingatkan kembali setiap orang dengan Allah TRC gitu ya, tentang bahaya daripada rokok gitu. Nah, di 1 Korintus 6 ayat 19 berkata bahwa barang siapa 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Saya ulangi, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Di 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Nah, dua ayat ini sudah cukup sesungguhnya untuk memberitahu setiap orang Kristen bahwa merokok itu adalah dosa. Beberapa hari yang lalu, salah seorang sahabat baru yang sangat menyukakan hati saya gitu ya, Ibu Shirley. Ibu ini sekarang berada di Malaysia, dan ibu ini adalah seorang yang berlatar belakang non-Kristen gitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu dia share kepada saya, Pak, saya aktif di sebuah grup di Malaysia gitu ya. Ada seseorang di dalam grup itu pelayan Tuhan. Dia aktif di dalam pelayanan anak-anak muda. Tetapi dia merokok gitu. Nah, apakah merokok itu dosa, Pak? Gitu ya. Dia ini adalah seorang yang berlatar belakang non-Kristen loh. Nah, lalu saya beritahu kepada Bu Shirley tentang dasar firman gitu ya. Bu Shirley juga cerita bahwa Bapak ini berkata bahwa gak ada tuh ayat firman Tuhan yang menuliskan secara verbal yang melarang orang Kristen merokok gitu ya. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan di awal di 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
Dan kamu bukan lagi milikmu. Dan kamu bukanlah milikmu sendiri. Nah, demikian juga tadi di 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Gitu. Nah, orang ini berkelik, seorang pelayan Tuhan loh ini. Seorang pelayan Tuhan yang aktif melayani kaum muda. Berkata bahwa gak ada di Alkitab larangan yang secara tertulis untuk melarang orang merokok gitu ya. Nah, memang tidak ada tertulis gitu ya. Tidak ada tertulis secara verbal, secara harfiah gitu. Secara literal yang melarang bahwa tidak boleh merokok gitu ya. Tetapi berdasarkan ayat firman Tuhan tadi, bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan tubuh kita ini adalah bait Roh Allah, di mana seharusnya kita harus menjaga kekudusannya, kesuciannya. Karena di dalam kita ini, selain di dalam kita ini ada roh kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi di dalam kita ini didiami oleh Roh Kudus yang membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, setelah saya jelaskan kepada Bu Shirley 2 ayat ini gitu ya. Memang tidak ada secara harfiah, secara literal dituliskan dalam Alkitab bahwa tidak boleh merokok, dilarang merokok. Tidak ada. Tetapi ayat ini justru ayat firman Tuhan tadi yang 1 Korintus 6 ayat 19 itu justru malah mencakup bukan cuma larangan terhadap rokok yang konon merusak tubuh kita gitu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, justru ayat ini mencakup lebih banyak dosa yang dapat disebut yang akan merusak, mencemari tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Itu malah lebih luas aturannya. Bukan cuma merokok, tetapi mungkin narkoba atau kemabukan. Tetapi kali ini saya lebih fokus kepada dosa rokok gitu ya. Nah, kenapa ini kemudian terjadi gitu ya? Lagi-lagi karena orang Kristen bahkan sekalipun pelayanan tidak bertekun dalam pembacaan Alkitab. Berkali-kali saya katakan, seseorang bisa saja rajin ke gereja, bahkan aktif pelayanan, tapi tidak memiliki pergaulan yang baik dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang merupakan keprihatinan daripada diri saya, sehingga terus bersemangat dalam melayani. Karena saya melihat praktek kekristenan yang salah. Bahkan bukan cuma di dalam kehidupan orang Kristen yang biasa, yang hanya jemaat biasa, tetapi juga di dalam kehidupan para pelayan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, sangat memprihatinkan Bu Shirley yang baru kenal Tuhan, yang berasal dari agama yang berbeda. Prihatin sekali dengan praktek hidup seseorang yang konon pelayan Tuhan, aktif melayani anak-anak muda, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sangat senang sejauh ini, saya sangat senang dengan Bu Shirley. Karena saya bisa feel hatinya yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia bilang, itulah Pak, saya ini betul-betul menjaga kehidupan saya. Apalagi kan saya sudah bagi modul kepada Bu Shirley dan dia sudah baca modul gitu. Dia berkata bahwa itulah Pak yang saya jaga dalam kehidupan ini supaya hidup kudus dan tidak jatuh dalam dosa. Karena seperti firman Tuhan katakan hanya sedikit saja yang masuk surga gitu ya.
orang yang berasal dari non-Kristen justru lebih sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Justru lebih sungguh-sungguh untuk mengamalkan kebenaran gitu. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Dan si pelayan Tuhan ini bukan cuma tetap merokok gitu ya, melayani Tuhan dan tetap merokok, bukan cuma itu, tetapi dia juga jualan ganja katanya. Saya mau beritahu, oh ya ini Pak juga saya bagikan kepada Bu Shirley. Nah kiranya Bu Shirley juga menonton video ini. Ganja itu untuk kebutuhan medis sah-sah aja. Tetapi kalau diperdagangkan secara liar itu bertentangan dengan aturan negara gitu ya. Nah, bagaimana praktek seorang Kristen yang melayani di gereja gitu ya, tetapi memberikan contoh yang tidak baik, menjadi pelanggar firman Tuhan. Kemudian memberikan contoh hidup yang ketidaktaatan yang menentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saya prihatin di sini gitu ya. Orang melayani tapi melakukan dosa rokok. Nah, saya harus tegas di dalam video ini bahwa memang yang saya cari itu adalah kelompok sedikit. Dari awal pelayanan ini Tuhan membuat saya mengerti dari Matius 7 ayat 13 sampai 14 yang 13 berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya tahu, saya mau sampaikan di sini bahwa entah orang suka apa enggak dengan pernyataan saya ini, tetapi pernyataan saya ini didasarkan firman Tuhan. Saya mau beritahu, tidak akan lebih banyak orang di muka bumi ini yang masuk surga dibanding masuk neraka. Termasuk orang Kristen. Tidak akan lebih banyak orang Kristen yang akan masuk surga dibanding dengan tidak akan lebih banyak orang yang masuk surga dibanding dengan masuk neraka. Kenapa? Karena Tuhan udah bilang. Tuhan udah bilang bahwa hanya sedikit saja orang yang akan masuk surga. Lukas 13 ayat 23 sampai 24 juga berkata bahwa dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Guru, sedikit sajakah yang diselamatkan?" Yesus menjawab orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, ada banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, ini yang pengen saya bukakan gitu ya. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari terakhir gitu ya. Entah orang suka apa enggak dengan pernyataan saya yang keras, tetapi saya mau berdiri kepada kebenaran gitu ya. Memang ketika kita mengatakan kebenaran itu orang nggak banyak yang suka, tetapi kebenaran itu memerdekakan gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti tadi yang saya katakan bahwa dia bisa saja rajin ke gereja, dia tetap saja melayani, rajin ke gereja, tetapi tanpa pengertian yang benar maka ia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku pun menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Nah, apa pesan daripada Hosea 4 ayat 6? Yang Tuhan kehendaki sebetulnya adalah bagaimana kita mengenal pengajaran Tuhan. Bukan hanya rutinitas ke gereja, bukan hanya kemudian rajin pelayanan.
pelayanan tidak menyelamatkan orang, tetapi ketaatanlah yang menyelamatkan orang. Harusnya pelayanan itu sebagai buah daripada persekutuan dengan Tuhan gitu ya. Jadi jangan merasa karena sudah rajin ke gereja, kemudian rajin melayani, automatically masuk surga. Salah gitu. Melalui video ini, saya mau beritahu kepada setiap orang yang mendengarkan video ini. Entah ada yang tersinggung, entah ada orang yang sakit hati, entah ada orang yang tidak terima gitu ya. Saya mau beritahu bahwa kalau Anda yang mendengarkan video ini adalah seorang perokok gitu ya. Entah Anda kelihatannya orang baik, Anda keturunan Kristen, Anda rajin ke gereja, tetapi kalau engkau merokok, engkau menjadi pelanggar hukum. Yakobus 2 ayat 10 berkata, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Oke, katakan saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya rajin ke gereja. Tapi kalau engkau merokok, itu akan membuat statusmu juga jadi pendosa. Maka engkau akan terjerat dengan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi tidak perlu menjadi pelaku banyak dosa. Perokok, alasan menjadi perokok saja sudah cukup alasan seorang Kristen terjerat oleh hukum Tuhan. Dan menurut apa yang saya pelajari dari firman Tuhan, seperti di 1 Korintus 3 ayat 17 tadi berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Membinasakan itu nggak perlu diterjemahkan macam-macam. Tahu kan kalau dibinasakan gitu? Kalau dibinasakan ya berarti dihancurkan gitu ya, tidak punya masa depan gitu. Karena memang firman Tuhan sudah tegas atur gitu ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Entah dia rajin ke gereja, entah dia pelayanan, kalau dia merusak bait Allah yang konon adalah bait Roh Kudus, maka Tuhan pasti membinasakan dia. Karena itu saya mau peringatkan melalui video ini kepada setiap orang yang mendengarkan video ini, saya mau beritahu, kalau engkau adalah seorang perokok, sekalipun rajin ke gereja, bahkan pelayanan, kalau engkau mati tanpa pertobatan, saya mau katakan bahwa firman tadi, bahwa Tuhan akan membinasakan hidupmu. Tidak akan pernah melihat Tuhan di dalam kerajaan surga. Mungkin kau katakan, so hebat gitu ya, so teu gitu ya. Tetapi sebelum kau marah, bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitabmu yang engkau tidurkan di dalam rumahmu. Baca baik-baik apa yang saya katakan tadi di 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu tadi baca lagi di 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi jangan menjadi seorang yang kurang pengetahuan, yang hanya berpikir bahwa bait Allah itu adalah gereja, gedung gereja. No, Alkitab sudah tulis bahwa bait Allah itu adalah kamu. Dan itu yang lebih kalau menurut saya lebih baik suci daripada bangunan. Bangunan bisa dirobohkan, bisa dibangun kembali. Tetapi kita adalah di mana roh Allah diam di dalam kita. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya. Mungkin di gerejamu engkau tidak mendengarkan peringatan-peringatan seperti ini. Tetapi di TRC ini orang akan sering mendengarkan peringatan-peringatan dosa, akibat-akibat dari ketidaktaatan. Makanya jangan main-main dengan kekristenanmu, gitu. Nah, kalau ada orang yang mendengarkan video ini dan kau adalah seorang perokok, kau bisa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, minta Tuhan untuk melepaskanmu dari keterikatan itu. Dan ingat, kalau engkau mati besok tanpa pertobatan dari dosa ini,
Ingat firman Tuhan yang saya sudah sampaikan di 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Karena sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ingat itu. Bahwa merokok itu akan membuat bait Roh Kudus, bait tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus menjadi binasa. Organ-organ vital di dalam tubuh kita menjadi rusak. Firman Tuhan sudah katakan bahwa engkau bukan milik kamu sendiri. Sembari saya mempersiapkan video ini gitu ya, saya terlintas ilustrasi yang sangat sederhana, yang bahkan mungkin ini bisa diceritakan kepada anak-anak sekolah minggu. Coba misalnya di samping gereja gitu ya, gedung gereja, ada orang bakar-bakar sampah atau bakar-bakar rumput kering gitu ya, asapnya sampai tebal gitu, sampai masuk ke mimbar, ke dalam gereja sampai ke mimbar. Kita akan berkata, itu tutup jendelanya mungkin, atau orang akan larang bakar-bakar karena itu asapnya akan mencemarkan gereja, ngotorin gereja gitu ya. Nah, demikian juga harusnya dengan kita gitu ya. Asap rokok itu akan membahayakan kesehatan seseorang, merusak, menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, tumor gitu ya, berbagai penyakit lain untuk organ tubuh kita. Kita merusak milik Tuhan. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Karena kita sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, kata firman Tuhan. Dan kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi kita harus pakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi sorry to say, kalau Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Orang-orang yang dipanggil adalah orang-orang Kristen, tetapi yang terpilih adalah hanya orang-orang Kristen yang betul-betul menjalankan kekristenannya seturut dengan seluruh perintah Allah. Bukan hanya ke gereja, bukan hanya pelayanan, tetapi bagaimana menjaga kekudusan hati, pikiran, anggota tubuh, bahkan keuangannya. Nah, saya katakan tadi bahwa ini bukanlah video yang pertama yang ada di sosial media, bahkan di mimbar-mimbar. Orang sudah banyak dengarkan tentang larangan ini. Tetapi Anda bisa lihat, bahkan di kampung saya sendiri gitu ya, pelayan Tuhan, para penatua, di berbagai tempat lah. Ada terlalu banyak orang Kristen yang pelayanan gitu ya, sebelum melayani merokok dulu. Bahkan bukan pemandangan yang jarang, di gereja sendiri, mungkin di tempat duduk belakang atau mungkin di depan gereja, mereka merokok gitu ya. Mereka merokok. Lalu melayani, merokok lagi. Pelayan Tuhan dan sama-sama jemaat sama-sama merokok. Saya mau beritahu kembali lagi bahwa kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh meninggalkan dosa ini dan terus membinasakan bait Roh Kudus yang adalah tubuhnya sendiri. Dan kalau orang ini tidak sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa ini, dan kalau dia mati tanpa pertobatan, saya sangat yakin, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan pasti berpegang pada firman-Nya bahwa orang yang merusak, membinasakan bait Allah, 1 Korintus 3:17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Salah satunya adalah dengan merokok. Nah, kiranya peringatan ini didengarkan oleh setiap orang yang mendengarkan video saya ini. Saya katakan tadi mungkin di gereja Anda yang diperdengarkan adalah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tetapi kalau engkau tetap berdosa, maka statusmu adalah pendosa. Dan kalau mati tanpa pertobatan yang sungguh, maka seperti firman Tuhan tadi, saya hanya menyampaikan. Jadi jangan marah, baca dulu Alkitabmu, bahwa Tuhan akan membinasakan setiap perokok. Dan inilah alasan kenapa hanya sedikit yang dipilih. Inilah kenapa hanya sedikit saja yang masuk surga. Orang-orang, ada banyak sekali orang Kristen. Udah dengar pun peringatan seperti ini, sama seperti hamba Tuhan tadi, berkata, oh nggak ada larangan di dalam Alkitab untuk merokok. Hatinya mengeras, menjadi keras gitu. Karena itu kalau engkau mendengarkan peringatan hari ini, peringatan Tuhan,
Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, berbicara lewat video ini, bahwa apa yang saya katakan itu didasarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saya sudah katakan, bagikan tadi tipsnya. Kalau punya hati untuk lepas dari dosa ini, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Minta Tuhan lepaskan dari keterikatan rokok itu. Karena Tuhan tidak berkenan dengan itu. Ada Roh Kudus di dalammu yang membuat engkau percaya pada Yesus adalah Tuhan, yang terus engkau asapin di dalam itu. Dan itu menyebabkan murka Tuhan. Tahu kan kata-kata membinasakan itu betul kata-kata yang sangat tajam. Dan saya sangat tidak percaya. Saya sangat tidak percaya berdasarkan firman Tuhan, orang yang merokok akan masuk surga kalau dia tidak sempat bertobat atas dosa ini. Nah, kiranya ini menjadi peringatan bagi semuanya gitu ya. Nah, karena itu mungkin kau berkata sudah terikat gitu ya. Bahwa saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Saya juga dulu memiliki keterikatan terhadap berbagai dosa. Tetapi saya bisa lepaskan dengan mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Karena itu bertobat dan minta Tuhan melepaskanmu. Dan berusaha untuk melepaskan diri dari situ. Karena kalau enggak, yang ada adalah kengerian neraka yang engkau dapatkan. Apalagi kematian, kita enggak pernah bisa prediksi kapan datang untuk menjemput seseorang. Kalau seseorang belum sempat bertobat, maka yang saya percaya adalah kebinasaan yang didapatkannya. Dan pada video ini juga saya sampaikan bahwa kami dalam pelayanan ini bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Kalau orang tidak dimuridkan gitu ya, tidak didisiplinkan, tidak memberikan kepada sebuah pelayanan atau otoritas untuk menjalankan kekristenannya, maka dia akan cenderung jatuh bangun dalam dosa. Nah, yang membuat para sahabat saya sekarang bertumbuh gitu ya. Saya ingat tadi ketika mempersiapkan video ini, kami sudah 2,5 tahun bertekun dalam pembacaan Alkitab, berdoa, berpuasa. Kami mau jalan 3 tahun. Kenapa mereka bertumbuh? Adalah salah satunya adalah berkomitmen membaca firman, berkomitmen berdoa. Karena Matius 24 ayat 41 berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Memang orang Kristen supaya tidak jatuh dalam dosa, supaya kuat dan menjadi pelaku firman Tuhan, dia harus berdoa supaya ada transfer kekuatan daripada Tuhan yang memampukan dia untuk menjadi pelaku firman. Jadi kalau kau dengarkan video ini gitu ya, Anda dengarkan video ini, tetapi ya cuma dengar saja, dengar dengan telinga kiri, keluar lagi dari telinga kiri gitu ya, kehidupanmu akan tetap sama. Ada bagian yang kau harus lakukan supaya engkau berubah. Itu yang membuat para sahabat saya berubah, bukan cuma berubah, tapi sekarang mereka menjadi murid-murid yang sejati, menjadi saksi di tempat mereka masing-masing, di kota mereka masing-masing. Mereka buka berbagai komsel di berbagai kota. Itu karena perlu pembimbing yang mendisiplinkan mereka untuk melakukan semuanya. Karena itu yang berbeda dari pelayanan ini adalah ada discipleship. Dengan adanya teknologi yang maju sekarang, jarak tidak lagi menjadi pemisah, tidak lagi menjadi kendala. Nah, di WhatsApp atau di Facebook juga bisa difasilitasi semua untuk lakukan pemuritan. Karena itu kalau engkau sungguh-sungguh mau berubah, tidak mau dibinasakan oleh Tuhan, ingin lepas dari ini semuanya gitu ya, bergabung bersama kami di dalam pemuritan, supaya betul-betul dilatih membaca firman Tuhan, dilatih berdoa, dilatih bahkan berpuasa, supaya bisa lepas dari itu semuanya. Hubungi nomor WhatsApp yang sering saya muat di TRM Group, atau bila Anda belum bergabung di TRM Group, Anda bisa tuliskan komentar Anda pada YouTube, pada video ini, kami akan follow up Anda, atau bisa juga menambahkan atas Suri Munggu sebagai pertemanan, lalu nanti hubungi saya untuk kemudian kami gabungkan ke grup WA supaya betul-betul dimuridkan. Ini adalah hari-hari terakhir, apalagi sekarang kita lihat pandemi yang terjadi, dan itu betul-betul kita harus jaga kehidupan kita. Bagi saya tetap yakin bahwa
Kalau Tuhan belum menghendaki kematian atas diri saya, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau hidup saya benar, maka Tuhan akan lindungi diri saya gitu ya. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu akhirnya kemudian terkesan sombong. Kalau Tuhan izinkan ternyata mati lewat pandemi yang terjadi sekarang gitu, kita harus siap gitu. Tetapi firman Tuhan berkata, mati adalah keuntungan kalau hidup kita benar. Tetapi janganlah kiranya sampai mati konyol gitu ya. Sampai mati konyol gitu ya. Mati, apalagi di dunia sudah hidup susah gitu ya. Mati, kemudian masuk neraka gitu ya. Nah, karena itu Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia. Kasih karunia itu gratis. Tetapi keselamatan itu ada harganya. Itulah kenapa Tuhan katakan barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Ada harga ketaatan yang kita harus bayar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hubungi kami untuk bergabung dalam pemuritan dan Anda akan bisa rasakan kekristenan akan berubah setiap hari. Kalau cuma dengar tanpa ada action gitu ya, maka dipastikan kekristenannya akan seperti itu aja, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah, kiranya saya berdoa sih seperti Bu Shirley yang baru ditambahkan di dalam grup ini, saya sangat percaya kelompok sedikit itu masih ada. Itu kenapa saya kemudian membuat video ini di YouTube gitu ya. Karena saya tahu masih ada orang di luar sana yang sebetulnya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada banyak kesaksian dari para sahabat saya yang sebetulnya selama ini mereka berdoa kepada Tuhan supaya ditunjukkan tempat sebuah komunitas atau mungkin pelayanan yang membawa mereka kepada kekristenan yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan dengan ajaib membawa mereka ke sini dan mereka bertumbuh gitu ya. Nah, jangan biarkan telinga Anda hanya mendengarkan khotbah yang mengenakan telinga. Tuhan Yesus baik, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan melindungi. Itu nggak salah. Tetapi kau harus tahu juga bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan dan kalau mau ketemu Tuhan hidup dalam kekudusan, Tuhan tidak kompromi dengan dosa gitu ya. Maka jangan selalu hanya melihat sisi baik itu saja, sisi yang enak itu saja, tetapi harus mengerti ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan. Dan kiranya saya berdoa supaya hati Anda terbuka untuk firman Tuhan dan jangan mengeraskan hati. Kalau kau dengarkan firman Tuhan hari ini, jangan mengeraskan hati. Saya sampaikan dengan tegas sekali lagi bahwa semua perokok, kalau tidak sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa ini, kalau dia mati tanpa pertobatan, Tuhan pasti membinasakan dia berdasarkan ayat firman Tuhan tadi. Karena itu jangan biarkan hidupmu binasa di dalam neraka gitu ya. Dan kepada para sahabat saya yang di MTRC Advance, tadi saya sudah bukakan fakta itu. Dan itu bukan lagi hal yang baru bagi kita. Lagi-lagi saya katakan bahwa kita ini sudah tamat pelajaran modul-modul tentang ketaatan total, kekudusan hidup. Tidak semua orang Kristen akan selamat, hanya sedikit saja yang selamat gitu ya. Nah, dan puji Tuhan kita sudah berada di berbagai kota. Saya terus suarakan ini seperti benih yang terus mendesak hati para sahabat supaya memiliki beban yang sama. Kasihan orang-orang tetap ke gereja, kasihan orang-orang tetap melayani tetapi terikat dengan berbagai dosa. Salah satunya seperti yang saya bahas kali ini adalah tetap merokok. Kasihan melayani tapi tetap melakukan dosa. Apakah ibadah seperti ini berkenan di hadapan Tuhan gitu. Dan itu akan menjadi beban kita supaya kita pergi memberitakan kebenaran sejati kepada orang-orang di luar sana. Dan terakhir saya pesankan kepada para MTRC yang di grup intermediate dan juga beginner. Tadi saya sudah katakan bahwa kami yang di MTRC Advance ini sudah menjalankan dengan setia sudah 2,5 tahun. Sekarang mau jalan 3 tahun. Itu yang membuat kekristenan kami berubah dan bahkan sekarang mereka sudah menjadi pelayan Tuhan di berbagai komsel di berbagai kota. Karena itu melalui video ini saya katakan bahwa lakukan apa yang sudah kami lalui. Saya bersyukur kemarin sambil jogging saya sudah periksa rekaman ayat hafalan, ada Bu Yovita, Bu Mei, kemudian Bu Shirley, Daswarti gitu ya, dan juga ada salah seorang lagi sahabat dari Malaysia. Yang lain saya mau peringatkan jangan diam-diam aja gitu ya.
di dalam pelayanan ini saya tetapkan standar setiap orang harus berkomitmen membaca firman Tuhan, bahkan menghafal modul-modul supaya bertumbuh gitu ya. Pengalaman saya pribadi tidak terlalu mudah untuk merenungkan, mengingat firman Tuhan kalau nggak dihafal. Nah karena itu terus tekun dalam pembacaan firman, terus tekun dalam ayat hafalan supaya kalian terus bertumbuh dan bergabung dengan para senior di MTRC Advance, supaya Anda para sahabat yang di MTRC intermediate dan juga beginner nanti akan bisa rasakan perbedaan ketika Anda menjalankan discipleship, pemuritan di dalam pelayanan ini. Saya bersaksi seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan serta mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhanlah menjadi standar kebenaran yang membuat kita mengerti kebenaran dan akan mengubahkan perilaku kita ketika kita melakukan. Jadi bukan hanya baca, ketika kita baca lalu kemudian melakukan, perilaku kita akan berubah. Nah, supaya kita berubah dalam perilaku, dalam perkataan, dalam seluruh kehidupan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Taati itu dan miliki kesetiaan dan konsistensi supaya terus bertumbuh dan menjadi berbeda gitu ya. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan pada video kali ini kepada kita all viewers di YouTube TRC channel dan juga MTRC Advance dan juga para sahabat yang lain. Kiranya video ini memberkati dan menjadi peringatan bagi kita. Dan saya rindu setiap orang yang mendengarkan video ini dijamah hatinya dan cepat mengambil tindakan untuk meninggalkan dosa. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita gitu ya, apalagi dengan pandemi yang ada sekarang. Kita harus betul-betul menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Itu saja yang saya mau sampaikan pada video kali ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk para sahabat yang ada di MTRC Advance. Tetap bersemangat kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, God bless us.